Hai, selamat datang di channel Bob and Art. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat bagian home. Ya, di bagian home di mana tulisan selamat datangnya itu merupakan nama si pengguna yang login, nama lengkapnya. Jadi setelah tadi saya login dengan OBS Rubis, tulisannya berubah menjadi selamat datang OBS Rubis di aplikasi Peduli Diri. Oke, kemudian di sini ada navigasi home, catatan, dan isi data. Di mana nanti untuk tiap bagian ini desainnya sama yang menggunakan header. Dan ada tombol logout di bagian kanan atas. Oke, jadi di sini kita akan membuat fungsi isi data ya. Karena di dalam si soal ini seharusnya kita buat catatan perjalanan dulu. Cuman datanya kan belum ada. Kita belum ada buat data dan nggak tahu buat data di mana. Jadi kita buat aja dulu si isi data. Ya, jadi kita buat dulu fungsi si isi data agar nanti saat melakukan pengerjaan catatan perjalanan dia lebih terarah lah ibaratnya gitu. Oke, kita kerjain aja si isi data.php. Jadi untuk navigasi ini belum kita buat juga ya. Jadi kita kembali ke coding di header.php. Di dalam navigasinya itu ada di dalam tab href sebuah tanda kutip kosong ya. Itu kita isi aja jadi home.php untuk tulisan home. Untuk catatan perjalanan kita isi catatan.php. Untuk isi data itu kita buat isi data.php. Oke, jadi misalnya gini, di klik isi data dia lari ke isi data.php, kita isi ke catatan dia lari ke catatan.php. Tulisannya masih not found ya, karena memang belum ada dibuat ini filenya. Jadi kita buat dulu filenya sesuai mockup ya. Kita buat file isi data seperti ini. Oke, kita buat file baru, buat namanya isi data.php. Kemudian di dalam isinya itu di mockup ada kotak seperti si tampilan home.php ya. Jadi kita buat aja, kita buat sama aja. Dimana kita pakai tag tabel, atributnya bordernya 1, align-nya center, lebarnya itu 50%, tingginya 40%. Oke, kemudian di dalam tabel ini terdapat penginputan data ya, di mana yang diinputkan merupakan tanggal, jam, lokasi yang dikunjungi, dan juga suhu tubuh. Jadi ini merupakan form untuk penginputan data. Jadi kita bakal menggunakan si form yang di sini. Form di mana dia mengirimkan data dengan metode post pastinya ya. Jadi kita kasih aja langsung metodenya post agar nggak kelupaan kayak tutorial sebelumnya. Nanti malah jadi bingung. Oke, di dalam form ini terdapat tabel lagi kita buat ya. Cuma tabelnya nggak ditampilkan secara fisik, nggak ditampilkan gitu. Hanya untuk bentuknya aja. Dimana di sini terdapat berapa baris ya? Ada tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 baris. Jadi kita buat TR-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di dalam tiap baris terdapat 2 kolom. Dimana di baris pertama itu dapat kolom 1 tulisannya tanggal. Baru kolom keduanya itu tag input ya. Tag input, tipenya teks, name-nya tanggal, gitu aja. Kemudian di baris kedua jam. Kemudian di kolom keduanya tipe input juga, teksnya coba kita kasih time aja ya, time. Name-nya jam. Di sini pun salah kayak di tanggal ya. Di tanggal teks itu ganti jadi date aja nih, biar lebih rapi. Oke, kemudian di baris ketiga kita buat kolom baru lokasi yang dikunjungi. Oke, kemudian kolom keduanya tag input, tipenya itu untuk lokasi dikunjungi, tipenya teks, name-nya lokasi ya, lokasi. Oke, kemudian suhu tubuh gitu juga. Kolom satunya kita buat suhu tubuh. Kolom keduanya kita pakai tag input, tipenya teks, kemudian name-nya suhu. Oke, di baris kelima itu TD kosong ya. Kemudian kolom baru lagi, kolom keduanya itu tag input juga, tapi tipenya kita ganti submit.
name-nya simpan. Oke, kita coba buka, kita coba jalankan ya. Kita refresh, kita coba klik isi data. Dia tampilannya masih kayak gini, masih salah ya. Seharusnya kita panggil headernya. Jadi di bagian atas isi data kita pakai tab PHP. Oke, kemudian di sini kita panggil si headernya, include header.php. Oke, kita coba refresh seperti ini, dan dia masih ini. Kita buat tengah, dia seharusnya masuk dalam kotak. Apa yang kurang? Di sini kita kasih align center. Oke, kita kasih di sini align-nya center. Kita coba refresh seperti ini, tapi kenapa si tabel ini nggak nampil, men? Oh iya, dia nggak nampil karena dalam tabelnya nggak ada baris, nggak ada kolom. Jadi seharusnya dia siap buat tabel luarnya ini, dia harus masukkan 6 kolom. Jadi kita pakai TD di sini. Di bawah tabel pertama TD, kemudian di bawah penutup form kasih penutup TD-nya. Oke, dan berhasil seperti ini. Dia seharusnya tombol submitnya pun di kanan ya, tulisan bukan submit tapi simpan. Jadi di sini kita kasih value, ditulis namanya simpan, dan kita buat align-nya. Nah, bisa ya, bisa di sini di TD-nya kita kasih align-nya right, kanan. Kita coba. Oke, berhasil. Ya, jadi itu tampilannya sudah jadi. Tampilan sudah jadi, tinggal kita buat fungsinya. Dimana ketika nanti datanya kita isi di sini, ya, data yang kita isi, suhu tubuhnya kita isi, kita klik simpan, dia bakal nyimpan datanya, kemudian disimpan ke dalam file ya. Dimana nanti di filenya itu kita buat dia nyimpan data sesuai nama pengguna, ya. Karena nanti misalnya gini, di soal itu kan di soal tuh pasti ketika kita login, catatan yang muncul catatan kita aja, bukan catatan orang lain, ya. Jadi ketika kita login menggunakan nama saya nih, contohnya nih ya. Ketika kita login menggunakan nama saya nih, OBS Rubis, maka saya membuat sebuah catatan data, itu dia menyimpan ke dalam file obsrubis.txt di dalam folder catatan. Jadi misalnya nanti contoh kasus lain, misalnya si Uco login, Uco buat catatan, data si Uco disimpan ke dalam file uco.txt di dalam folder catatan. Ya, jadi seperti itu. Agar ketika kita login, catatan yang tampil merupakan catatan kita, bukan catatan orang lain, ya. Jadi kita langsung masuk ke bagian pembuatan fungsinya, di mana kita menggunakan tab PHP. Kita buka lagi codingnya di istilah.php. Di dalam tab PHP kita lanjut. Kita buat di sini jika, ya, kita buat perusahaan jika isetnya merupakan post, ya. Jadi ketika dia merespon ada pengiriman dengan metode post, di mana namanya merupakan di sini simpan ya, di mana namanya simpan, maka dia akan mengambil semua datanya. Jadi data yang diambil merupakan tanggal sama dengan si post, siapa di situ tanggal, ya, sesuai namanya tanggal. Oke, kemudian kita buat lagi variabel jam sama dengan si post jam. Oke, variabel lokasi sama dengan method post lokasi. Oke, kemudian variabel suhu sama dengan method post suhu. Oke, kemudian perlu kita tambahkan lagi untuk filenya ya. Jadi untuk filenya kan kita buat berdasarkan nama kita tuh, ya. Jadi kita memerlukan data nama, dimana di sini kita buat nama sama dengan si session, dimana sessionnya username ya tadi ya, username. Di sini kita menggunakan session, cuman belum ada session startnya. Jadi kita buat di atas, tambahan baru, kita buat session start, biar sessionnya dimulai di dalam file ini. Oke, kemudian kita lanjut, kita buat untuk memasukkan datanya ya. Jadi variable text sama dengan si tanggal,
Oke, dia masukkan tanggal, titik, kemudian pemisahnya koma, dot lagi, jam, dot lagi, pemisah lagi, koma, dot lagi si lokasi. Oke, dot lagi si suhu. Kemudian untuk penutup teman baris baru. Oke, seperti itu. Kemudian si data sama dengan ini nama filenya. Kita buat folder baru nih, kita buat folder baru catatan slash nama kita .txt. Ya, jadi ketika kita menyimpan data, dia bakal masukkan data kita ke dalam folder catatan, di mana data catatan kita itu nama kita ya, nama kita .txt. Kemudian kita buat kondisi nih. Jadi kan misalnya kita mau buat sebuah file baru tuh, di sini kan kita akan menyimpannya ke dalam folder catatan nih, ya. Kita di dalam tampilan folder kita ini belum ada folder catatan yang kita buat. Jadi jika belum ada catatannya, maka dia harus membuat folder catatan terlebih dahulu, ya. Cuman si fopen ini dia nggak bisa membuat sebuah folder, jadi kita harus buat kondisi baru. Jadi kondisinya seperti ini, dirname sama dengan dirname siapa yang diapai si data. Oke. Kemudian jika si foldernya, ya, jika si folder sesuai si dirname ini tidak ditemukan, maka dia akan membuat mkdir. Dia akan membuat sebuah folder baru sesuai nama si dirname-nya dengan kode 0755 true. Ya, jadi kode seperti ini. Misalnya dia membuat sebuah file nih, dia buat file nama kita, misalnya obs.txt ke dalam folder catatan. Sedangkan folder catatan itu belum ada kita buat, ya. Dan si fungsi file system ini dia nggak bisa buat folder, dia hanya bisa buat file, ya. Jadi untuk membuat foldernya kita menggunakan si mkdir ini. Mkdir sesuai nama dirname-nya, kodenya 0755 kemudian true. Ya, baru kita lanjut pemasukkan datanya. Jadi setelah foldernya udah kita buat, dibuat oleh sistem, kita memasukkan file kita tuh. Jadi variabel ep sama dengan fopen, kemudian si data. Si datanya dengan argumen A+, dengan fungsi A+, ya, dimana dia bisa membaca dan juga menulis. Dia bisa membuka file dan juga membuat file gitu. Jadi fungsi A+ seperti itu. Kemudian kita buat lagi kondisi jika fwrite. Nah, jika dia membuat data si variabel fp dan juga si teks, ya, maka akan muncul sebuah pesan echo script, kemudian alert, catatan berhasil disimpan. Oke. Klik titik bergerak, terseru lah. Oke, jadi udah jadi. Kita coba dulu ya. Jadi misalnya kita refresh, kita coba tambahkan tanggal. Misal tanggal hari ini, jamnya jam hari ini, lokasi ini kunjungi, saya buat SMK Binjai. Oke, kemudian suhu tubuh, saya buat misalnya suhu tubuh berapa lah biasanya, 36 aja lah kita buat. Oke, kita simpan. Maka catatan berhasil disimpan. Coba kita cek di foldernya. Dia sudah buat folder baru nih ya. Dia buat folder baru namanya catatan. Di dalam catatan itu nama saya, nama penggunanya. Jadi misalnya contoh nih di configure.txt saya nggak ada lagi ya. Oke, contoh nih kita coba buat file baru lagi. Kita coba logout,
kita login menggunakan si data orang lain. Jadi di sini saya buat nicknya sasaran aja, namanya saya buat Obay ya, Obay, kemudian Obay masuk. Oh iya kan belum daftar. 127 namanya Obay, Obay daftar dulu, kemudian 127 si Obaynya masuk, Obay masuk, muncul tulisan selamat datang Obay di aplikasi berdiri. Oke, kita coba isi data si Obay, kita simpan. Sudah data ini aja, Binjai milenial, suhu tubuh 35, kita simpan. Catatan berhasil disimpan dan kita lihat hasilnya. Di dalam folder catatan itu muncul teks baru lagi dengan nama si Obay, ya. Jadi misalnya si Obay ini nyata tuh, dia tanggal sekian 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 jam sekian di Binjai milenial dengan suhu tubuh segini. Misalnya dia nambah catatan lagi di hari-hari sebelumnya, jamnya ada, lokasinya kita buat sama, ya. Ini untuk contoh aja, kita simpan lagi. Dia bakal nyimpan ke dalam obay.txt lagi, ya. Dia nggak bakal buat file teks baru lagi. Dia nyimpannya ke dalam file si nama pengguna aja gitu. Jadi itu fungsinya udah pas kali lah nih. Oke. Jadi untuk isi data sekian aja pada tutorial kali ini. Jika ada salah saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk catatan perjalanan akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Oke, terima kasih.